Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tentara Nasional Indonesia atau TNI membuktikan diri mereka tak main-main untuk melindungi rakyat Indonesia dari serangan corona atau COVID-19. 3 matra TNI bahu-membahu dengan seluruh elemen masyarakat agar mereka bisa menyelamatkan bangsa dari wabah yang telah menjangkiti lebih dari 1 juta penduduk di bumi itu. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sampai harus mengeluarkan 2 jenderal berbintang 2 dari ruang rapat penanganan COVID-19 TNI AD demi menyelamatkan rakyat dari virus corona. Peristiwa itu terjadi di markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Ketika itu Jenderal Andika memimpin langsung rapat kesiapan TNI Angkatan Darat dalam penanganan COVID-19 di seluruh penjuru Indonesia. Namun ternyata dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh para jenderal, ada beberapa kebutuhan penanganan COVID-19 yang belum maksimal, seperti masih adanya kebutuhan peralatan medis dan juga tenaga medis. Dalam rekaman video yang disiarkan TNI AD di akun resminya, seperti dikutip dari Viva Militer, Minggu 5 April, rapat itu awalnya membahas tentang pembangunan tenda-tenda darurat TNI Angkatan Darat yang akan dipakai sebagai ruang isolasi pasien corona. Kita sedang mengejar tenda untuk pembangunan tenda lapangan sebagai ruang isolasi di seluruh rumah sakit TNI Angkatan Darat, ruang isolasi pasien COVID-19. Begitu kata Jenderal Andika. Sayangnya jenderal-jenderal yang bersangkutan dengan masalah tenda darurat mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kebutuhan. Mendapati kenyataan itu, Jenderal Andika langsung mengambil tindakan tegas. Semua jenderal terkait langsung diperintah bergerak. Langsung telepon Pak Hype, yang dimaksud instalasi Hype itu filter apanya? Karena kita orang-orang teknik juga, jadi kejarnya apanya yang belum siap. Vinilnya kenapa? Jadi nggak usah, kalau vinilnya belum dapat, cari dari vendornya, Mas Munib. Nggak usah dari mereka. Terus untuk instalasi HEPA filter juga begitu. Apa-apanya sulit itu apanya? Insinyur nggak ada ya kita. Kita hadirkan siapa? Jadi saya yakin teknis ini sebenarnya kalau dikejar kita bisa. Begitu kata Jenderal Andika dengan tegas. Terlihat jelas raut wajah yang hadir semakin tegang dengan ketegasan Jenderal Andika. Dan kesibukan pun terjadi. Jenderal-jenderal terkait juga langsung membuka catatan yang mereka bawa dalam rapat. Lalu Jenderal Andika menggelar rapat virtual dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Di layar kaca, rapat dipimpin Wakil Kepala RSPAD, Brigjen TNI Budi Sulistya. Dalam rapat itu, Brigjen Budi menyampaikan tentang kebutuhan personil tenaga analis di RSPAD untuk menangani pasien corona. Dr. Widi juga sudah menyampaikan perencanaan kebutuhan personil 3 analis dan ini kami sudah bersurat ke Kapus Kesat. Ada 3 personel baru selesai pendidikan analis belum memperoleh penempatan. Namanya ada, begitu kata KSAD bertanya pada Brigjen Budi. Nama-namanya nanti kami susun Bapak, nama-namanya sudah kami buat ke Kapus Kesat. Begitu kata Brigjen. Ada suratnya biar dicatat, biar ditelepon langsung oleh Kapus Kesat. Di sini suruh langsung meluncur. Begitu kata Jenderal Andika. Mendengar hal itu, Kapus Kesat Mejen Tugas Ratmono langsung berdiri menghadap. Jenderal Andika pun berdiri dan langsung merintahkan Mejen Tugas untuk detik itu juga pergi menghubungi pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam rapat. Mejen Tugas pun berjalan keluar ruang rapat. Dan di luar ruang rapat dia terlihat sibuk menelepon sana-sini sesuai perintah KSAD. Dan ketika kembali ke dalam, Mejen Tugas memastikan semua yang diperintahkan akan terlaksana hari itu juga. Nama-namanya sudah disebutkan oleh Wakarumkit RSPAD tadi. Dirbinjab sedang menyiapkan sore ini segera menghadap Dirbinum, kata Mejen Tugas kepada Jenderal Andika. Selanjutnya giliran asisten logistik KSAD Mejen Jani Iswanto yang diperintahkan keluar ruang rapat untuk menyelesaikan semua masalah logistik dengan mitra-mitra TNI melalui sambungan telepon. Awalnya Mejen Jani memaparkan laporan tugasnya. Ternyata ada kebutuhan yang belum masuk dalam catatannya. Di daftar kita juga belum masuk, sehingga kita tambahkan ke daftar kita. Oke, yang kita tadi jumlah masing-masing sudah tahu. Begitu kata KSAD bertanya pada Mejen Jani. Siap sudah. Sekarang juga kita telepon mitra kita.
Majen Jani pun bergegas keluar ruang rapat dan sama seperti Majen tugas, di luar ruang rapat, dia begitu sibuk menghubungi pihak berkepentingan dengan tugas tersebut. Dan baru kembali setelah mendapatkan kepastian dari mitra TNI sesuai dengan perintah Jenderal Andika. KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memang tidak tanggung-tanggung dalam melakukan satu hal, terlebih saat pandemi corona ini. Dalam upaya mengatasi penyebaran corona, Kasat Jenderal Andika Perkasa diketahui kerap kali melakukan telekonferensi. Hal itu bertujuan untuk memantau dan mengecek sejauh mana progres bantuan yang dilakukan oleh TNI. Kasat sering banget melakukan telekonferensi. Tentunya dalam kasus COVID-19 ini, telekonferensi juga telah berjalan beberapa kali untuk memantau dan mengecek kesiapan jajaran TNI Darat dalam memutus mata rantai COVID-19. Papar Serda Rima Utami dan Serda Fadilah yang dilansir dari akun YouTube TNI. Melansir dari akun YouTube TNI juga, Kasat Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan TNI tengah mengejar pembangunan tenda lapangan. Tenda ini juga nantinya digunakan sebagai ruang isolasi COVID-19 di seluruh rumah sakit TNI Angkatan Darat. Kita sedang mengejar untuk pembangunan tenda lapangan sebagai ruang isolasi. Meski di tengah pandemi, Jenderal TNI Andika Perkasa terus memantau dan melakukan pengecekan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Bukan datang langsung ke lokasi, pemantauan ini dilakukan melalui siaran telekonferensi yang dipimpin langsung oleh Kasat Jenderal Andika. Kemudian, Kasat Jenderal Andika juga menambahkan, bila insinyurnya tidak ada, maka jajaran TNI Angkatan Darat siap terjun langsung. Hal ini juga disampaikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa dalam telekonferensi. Saat melakukan telekonferensi dengan Wakil Kepala RSPAD Brigjen TNI Budi Sulistia, diketahui pihaknya tengah membutuhkan 3 personel analis. Mendengar laporan tersebut, Kepala Jenderal Andika Perkasa juga langsung minta nama-nama personel itu agar suratnya bisa dicatat dan ditelepon oleh Kapus Kesat Majen TNI Dr. Tugas Ratmono supaya bisa langsung meluncur. Kemudian Kapus Kesat keluar ruangan rapat untuk segera menelepon. Selain itu, tak hanya Kapus Kesat, asisten logistik Kasat Majen TNI Jani Iswanto juga keluar ruangan guna menelepon mitra. Hal ini sehubungan dengan upaya untuk memutus rantai penyebaran corona dan jumlah-jumlah masing tersebut sudah tahu. Jenderal Andika Perkasa pun memerintahkan untuk menelepon mitra TNI Angkatan Darat. Kemudian disusul pun asisten logistik Kasat Majen TNI Jani Iswanto keluar dari lapangan. Silakan, Jokowi lockdown, mundur dari jabatan presiden jika ia tak berani tegas. Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo belum bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Di lapangan masyarakat berjuang sendiri, rakyat berjuang masing-masing dalam melawan corona. Tidak ada yang kasih uang ketika hilang pendapatan harian. Melihat kondisi yang semakin mencemaskan dan juga sulit, Ketua Umum Gerakan Muda Nasional Eko Saputra berkirim surat kepada Kepala Negara. Eko Saputra meminta apabila Jokowi tidak berani tegas silakan melockdown diri sendiri, mundur dari jabatan presiden. Lalu beginilah isi surat terbuka Ketua Umum Gerakan Nasional Eko Saputra kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka buat Presiden Indonesia Joko Widodo. Saya yang bernama Eko Saputra saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Muda Nasional atau GEMA Nasional meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa lebih jantan dan terbuka melihat situasional nasional sekarang ini, khususnya dalam mengantisipasi perkembangan virus COVID-19, di mana semakin hari semakin menjalar dan mewabah ke berbagai daerah di Indonesia. Kami mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sendiri, sebagai pucuk pimpinan tertinggi kekuasaan. Kenapa sampai detik ini ibu kota dan berbagai provinsi di Indonesia tidak diberlakukan lockdown dan siaga 1 terkait status perkembangan corona? Perlu sedikit kami sampaikan bahwa saat ini posisi rakyat sedang berada di posisi linglung dan kebingungan serta ketakutan. Belum lagi dalam keadaan dihantui kelaparan akibat Anda tidak berani tegas dalam mengambil kebijakan. Seharusnya, Bapak bisa berembuk dengan seluruh menteri di bawah Bapak, khususnya Menteri Keuangan, untuk membahas permasalahan hari ini.
agar kami rakyat yang berada di bawah pemerintahan Anda bisa merasa lebih aman, nyaman dan juga tidak dihantui rasa takut serta khawatir untuk menghadapi risiko ini. Bapak seharusnya bisa lebih melihat situasi yang terjadi di negara Italia atau bahkan di Perancis. Bagaimana virus tersebut dan wabah ini menjalar dengan sangat cepat hingga melumpuhkan semuanya serta menyebabkan angka kematian tinggi. Hal ini karena mereka menyepelekan, Pak. Saya juga merasa heran dengan tingkah pola seluruh pejabat dan juga para penjilat di bawah pemerintahan Bapak. Sebenarnya kinerja mereka itu apa sih, Pak? Jika alasan lockdown bisa melemahkan ekonomi rakyat dan melumpuhkan semua hal lainnya, kenapa tidak diperintahkan Bulog untuk mensubsidi beras kepada rakyat miskin dan juga sembako-sembako lainnya, agar ketakutan dan kekhawatiran itu tidak berubah menjadi keterpaksaan dan akhirnya melawan. Perlu juga Bapak cerdasi bahwa mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah saban hari harus bertarung mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi dan juga sekilo beras. Jika dalam situasi setengah-setengah seperti ini, apakah mereka bisa bertahan? Mikir dong, Pak. Jika kami tidak teriak, maka siapa dan kapan mau diteriakkan? Saat ini kami dipaksa untuk stay at home dan mempopulerkan lewat media sosial serta lainnya. Kami dibubarkan jika berkumpul dan lainnya. Lalu situasi ini sebenarnya situasi apa? Jika memang Bapak tidak berani tegas, kami sarankan untuk Bapak melockdown diri sendiri sambil menulis surat pengunduran diri Bapak dari jabatan Presiden. Saya akan instruksikan kepada seluruh anggota saya untuk terus bergerak dan mengumpulkan donasi, membantu semua elemen kelas menengah ke bawah. Lalu apa sebenarnya kinerja pemerintah? Bullshit dengan semua omong kosong yang setiap hari kalian paparkan itu. Karena sesungguhnya yang mati itu banyak dari kalangan rakyat. Lalu saat rakyat yang mati, apakah mayatnya juga diperlakukan dengan cara manusiawi, seperti mayat para pejabat? Katanya Indonesia ini negara kaya, tapi kenapa nggak sanggup beli alat untuk deteksi virus? Katanya negara kita makmur dan hebat. Lalu kenapa Corona akan dibiarkan tanpa berani diambil sikap tegas?